Hai, saya Farhan dari Tridati Indonesia. Setelah kemarin kita melakukan rendering ArcViz Statue di Twinmotion 2022 menggunakan path tracer dan raster, kali ini kita akan kembali melakukan render ArcViz Statue tetapi di D5 Render. Jadi bagaimana kita melakukan rendering di D5 Render? Kita langsung saja ke videonya. Kita kembali di episode ArcViz Statue. Sebelumnya kita sudah membuat scene menggunakan di Blender, dan kita juga sudah mereview tentang Twinmotion yang path tracer. Dan jika teman-teman menonton video sebelumnya bagaimana kita melakukan rendering ArcViz Statue menggunakan Twinmotion, dan di video kali ini kita akan menggunakan scene yang sama, ArcViz Statue, tetapi akan dirender menggunakan D5 Render. Ini adalah versi engine keluaran terbaru ya, beberapa bulan terakhir D5 Render, dan ini adalah versi terbaru dari D5 Render 2.0. Teman-teman bisa mendapatkannya secara gratis atau free version dari D5 Render. Silahkan teman-teman untuk download di situs D5 Render. Di sini ini adalah tampilan setelah teman-teman membuka D5 Render. Di sini ada beberapa tools. Bisa ada new, ada open, ini ada recent jika sebelumnya teman-teman membuat scene atau mengerjakan scene di D5 Render. Karena ini baru, kita akan menggunakan new. Atau teman-teman juga di sini bisa menggunakan preset atau demo scene jika ingin bermain-main dengan D5 Render tentang settingannya. Kita akan new. Setelah kita masuk di tampilan dari D5 Render, kita akan save sebelumnya karena kemungkinan besar ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di sini seperti biasa saya Ctrl S untuk memunculkan save dialog. Silakan teman-teman simpan di mana saya di ArcViz Statue D5 Render saya akan memberi nama dengan ArcViz Statue. Oke, kita klik save dan kita sudah siap untuk bereksplorasi. Untuk memasukkan objek, kita bisa menekan tombol import di sini di pojok kanan. Teman-teman klik import. Kemudian saya akan memilih ArcViz Statue.fbx. Tenang saja, teman-teman bisa mendapatkan file FBX-nya di link yang saya sediakan di deskripsi. Kita hit open, kita menunggu scene-nya terload. Setelah selesai, pasti teman-teman mengira di mana scene saya berada, karena jika teman-teman perhatikan tidak ada di sini. Kenapa tidak ada? Karena kita belum memasukkannya. Berbeda dengan Twinmotion, ketika kita import maka scene otomatis ada di scene, tetapi di D5 Render kita harus menempatkannya lagi. Caranya, teman-teman klik kanan pada mouse, di sini ada place. Ketika drag ke scene, maka teman-teman bisa melihat scene-nya di sini. Saya akan klik. Kemudian saya akan membahas tentang bagaimana bergerak di D5 Render. Di sini untuk merotasi viewport, teman-teman bisa klik kanan, hold, kemudian bisa mengorbit bagian viewportnya. Tetapi pada mode ini teman-teman tidak bisa untuk bergerak kiri dan kanan ya.
Untuk maju, maksudnya untuk maju ke depan, ke belakang, ke samping, itu tidak bisa. Kenapa? Karena kita berada di orbit mode. Di sini jika teman-teman perhatikan di pojok kanan, jika diklik pada bagian navigasi ada orbit dan fly. Orbit memungkinkan kita untuk melakukan orbit tetapi tidak bisa untuk bergerak. Sedangkan untuk fly, di sini kita bisa bergerak ya. Ketika saya menekan W, maka ini maju. S ke belakang, D untuk ke samping kanan, A ke kiri. Kemudian jika teman-teman merasa pergerakan di viewport terlalu lambat atau terlalu cepat, teman-teman bisa menyetingnya di bagian fly. Lalu di sini ada movement speed. Jika semakin besar, maka pergerakannya akan semakin cepat. Saya akan merotasi ini ke sebelah sini. Kemudian saya akan masuk ke dalam scene. Saya ingin ada cahaya matahari masuk yang menyorot ke dalam scene kita ini. Tetapi jika kita perhatikan bahwa posisi matahari kita berada jauh di depan kita, dan ketika kita melakukan rotasi, jika saya pergi ke environment di sini, ini hanya untuk mengorbit daerah sisinya ya, ke samping. Yang saya inginkan adalah mataharinya melakukan pergerakan di atas dari scene kita di sini. Kemudian di sini ada north offset. Mana tadi mataharinya? Oke, di situ. Ini adalah pergerakan dari mataharinya. Dia hanya mengorbit pada berdasarkan poros yang ada di tengah scene kita. Jadi dia akan mengelilingi ke bagian atasnya, sekeliling atasnya. Jika pada waktu dia di horizontal di sini kiri kanan, sedangkan untuk north offset dia akan mengelilingi dari scene kita. Saya ingin mataharinya bergerak dari samping kiri ke kanan di sini. Oleh sebab itu saya akan menggunakan latitude. Oke, kita sekarang mataharinya berada di atas dari scene kita. Seperti ini. Saya akan masuk ke dalam scene untuk melihat posisi dari matahari kita. Oke. Saya akan melakukan perubahan pada latitude. Kira-kira seperti ini. Agak sedikit lagi. Oke, saya kira seperti ini. Saya akan menggunakan 5 untuk kecepatan movement speed-nya. Di sini saya akan menambah scene agar ketika saya keluar dari posisi ini, saya akan create new scene, refresh. Jadi ketika saya keluar dari posisi yang tadi dan klik new scene atau scene 1, maka posisi kita akan balik lagi ke posisi di mana kita terakhir kali membuat scene 1. Di sini saya akan menyeting kamera atau mungkin di akhir saja untuk penyetingan kamera. Selanjutnya, setelah melakukan pengaturan arah matahari,
dirasa cukup, saatnya kita melakukan texturing. Untuk melakukan texturing, jika kita lihat bahwa di D5 Render kita tidak bisa menyeleksi individual objek pada scene kita, karena ketika kita melakukan export pada Blender, kita mengekspornya dalam satu kesatuan, sehingga saya tidak bisa menyeleksi setiap individu objek yang ada di scene ini. Lalu, bagaimana cara kita untuk menambah tekstur? Di sini jika teman-teman pergi ke pojok kiri, tool, di sini ada yang disebut dengan material picker, atau shortcutnya adalah I. Jadi di material picker ini, D5 Render sudah menentukan objek mana saja yang memiliki tekstur yang sama dan juga tekstur yang berbeda, yang sebelumnya sudah kita tentukan di Blender. Saya sudah menyiapkan beberapa tekstur yang bisa kita pakai di tutorial kali ini. Saya mendapatkannya dari Quixel Megascan. Teman-teman bisa mendapatkannya di file aset yang saya sertakan linknya di deskripsi. Pertama saya akan mewarnai atau memberi material pada patung kita ini. Saya tekan I, lalu muncul seperti ini, color picker, material picker, kemudian teman-teman klik pada patung ini. Ketika diklik, pada bagian inspektor kita melihat adanya perubahan setting, karena pada inspektor ini adalah konteks sensitif, jadi ini akan berubah sesuai dengan apa yang kita seleksi. Di sini ada dua jenis material atau map. Pada bagian map ada base color, lalu ada base color map. Apa bedanya? Bedanya adalah base color, kita tidak bisa memilih tekstur yang kita buat, karena base color hanya untuk material default atau material sederhana yang bisa teman-teman klik di opsi ini. Tetapi jika teman-teman memiliki tekstur yang spesifik, maka teman-teman bisa menggunakan base color map di sini. Jadi kita bisa memasukkan material yang sebelumnya kita gunakan atau persiapkan di Blender. Teman-teman klik. Di sini saya akan pergi ke folder di mana tekstur itu saya simpan. Di sini teman-teman bisa mendownload file aset. Ketika dibuka nanti di sini ada 3 folder. Ada referensi, ada model, dan juga ada material. Di sini ada tekstur. Pertama saya akan memasukkan tekstur pada patung yang tengah ya, statue yang tengah. Di sini saya sudah beri nama. Ada concrete dirty slider, lalu ada wall, ada kiri, pilar, right, tengah. Apa bedanya? Ini untuk penempatan tekstur kita ya. Di sini patung berada di tengah, maka kita menggunakan stone carve tengah yang ini. Teman-teman klik. Di sini ada material previewnya. Lalu saya mau menggunakan albedo, teman-teman klik albedo lalu open. Maka secara otomatis tekstur itu sudah masuk ke dalam objek kita. Lalu kita akan memasukkan normal di sini. Normal pada D5 Render itu tidak secara otomatis ter-apply dengan angka 1 ya, atau 100% normal. Di sini secara default D5 Render menggunakan tekstur normal kita dengan kekuatan 0,1. 0 itu adalah tanpa normal dan 1 adalah normal dengan kekuatan 100%. Jadi di sini adalah jika saya perdekat, ini adalah normal dengan 0 atau tanpa normal map, sedangkan ini adalah normal map dengan kekuatan 1%. Nilai normal
itu antara 0 sampai 1. Jadi tidak ada negatif ya. Saya akan menggunakan 1 pada normal map ini. Lalu saya akan memasukkan tekstur ke yang sebelah kanan. Sebelumnya saya akan memasukkan roughness ya, saya lupa. Oke, saya akan menggunakan 0,8. Specular 0,5. Alright. Jadi kita sudah selesai untuk menambahkan tekstur pada D5 render. Silakan teman-teman untuk bereksperimen dengan menggunakan efek pada Twinmotion, pada D5 render. Saya akan menurunkan sedikit nilai highlight, lalu shadow-nya. Seperti efek. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan material LUT. Ada beberapa preset yang sudah disediakan oleh D5 render. Atau teman-teman juga bisa menggunakan settingan presetnya sendiri atau LUT-nya sendiri. Di sini saya tidak akan menggunakan LUT, saya akan nonaktifkan. Lalu di sini ada fog. Karena scene kita berada di dalam ruangan, maka fog ini tidak akan begitu terlihat. Saya akan nonaktifkan fog-nya dan cloud-nya juga. Dan setelah ini kita akan melakukan rendering di D5 render. Untuk melakukan render di D5 render, teman-teman bisa pergi ke dua opsi ini, apakah kita akan membuat image atau video. Untuk image, saya akan klik image, lalu pada bagian bawah kita memiliki beberapa setting yang bisa kita gunakan. Teman-teman bisa memilih image atau panorama 360 derajat. Di sini saya akan menggunakan image dengan field of view di antara mungkin 55 seperti ini. Oke. Seperti ini. Kemudian kita juga bisa merubah nilai aspek rasionya. Saya akan update pada scene 1. Saya akan menggunakan ukuran dari Windows saya, yaitu 1920 x 1080. Atau teman-teman juga bisa menggunakan preset di sini. Saya mungkin akan menggunakan 2K ya. Saya akan menggunakan 2K, atau teman-teman juga bisa mengubahnya di sini. Ini centang untuk tanda rantainya agar kita bisa memasukkan nilai sesuai dengan yang kita butuhkan. Kemudian di sini ada opsi channel. Apa fungsi dari channel ini?
Jika kita uncheck pada bagian channel, kita hanya akan mendapatkan satu image ya, yaitu satu image render yang kita lihat di sini. Tetapi jika kita mengaktifkan channel, selain kita mendapatkan gambar yang kita render, tetapi kita juga bisa mendapatkan seperti ambient occlusion, lalu refleksi, dan juga material ID dari scene yang kita buat di sini. Saya akan cek channel atau aktifkan channel karena kita akan melakukan pengeditan mungkin nanti di Photoshop ataupun Lightroom. Jika sudah selesai, cukup sederhana, kita hanya tinggal menekan render yang ada di pojok sini. Lalu saya akan beri nama dengan render 1. Saya akan save. Oke, jadi setelah kita melakukan render pada D5 render, kita open folder, maka secara otomatis kita akan masuk ke folder di mana kita melakukan penyimpanan. Jika teman-teman tidak mengaktifkan channel yang ada di sini, ini uncheck, maka kita hanya mendapatkan image dari render satunya saja, yaitu yang ini. Tetapi jika kita mengaktifkan channel, maka kita mendapatkan 4 gambar lainnya, 4 image lainnya, yaitu adalah ambient occlusion, lalu di sini ada material ID, ada reflection, dan juga mask. Apa fungsinya? Fungsinya adalah agar kita misalkan mau melakukan pengeditan pada patung ini, kita tidak perlu untuk menyeleksi satu-satu setiap pojok di sini menggunakan Photoshop atau editing software lainnya, melainkan kita bisa menyeleksinya menggunakan material ID. Di sini sudah menggunakan image atau warna yang berbeda, jadi kita hanya menyeleksi bagian ini dan secara otomatis kita bisa menyeleksi ini dengan gampang. Lalu di sini ada ambient occlusion. Fungsi ambient occlusion itu adalah untuk memberi efek shadow ya, gelap di sini. Jika teman-teman merasa pada gambar ini kurang tajam bagian shadow-nya atau yang hitam-hitamnya, maka teman-teman bisa menggunakan ambient occlusion dengan merubah nilai mode opacity-nya ke overlay atau multiply. Oke. Di sini kita sudah selesai untuk merender image. Jika kita ingin merendernya ke video, di sini kita klik video, maka teman-teman bisa melihat di sini ada opsi add camera. Di sini ada clip juga. Apa fungsinya clip dan juga add camera di sini? Jika saya cek, saya akan menggunakan clip 1 dan ini adalah posisi awal dari kamera saya, dan saya majukan, lalu saya add kamera, maka kita bisa melihat video kita ya di sini. Waktu yang diperlukan di sini adalah 6 detik. Teman-teman bisa menyetingnya. Kira-kira bisa 10 detik atau yang lainnya. Lalu jika teman-teman ingin merubah posisi kamera, maka teman-teman menambahkan yang disebut dengan create clip lagi. Di sini nanti ada clip 2. Clip 2 saya ingin misalkan dari sini, create, lalu saya akan pindah ke sini, lalu create 2.
Di sini waktunya sama 10 detik. Oke. Jadi ketika selesai pada klip 1 di sini, maka video kita akan lanjut ke klip 2. Saya akan hapus pada klip 2. Jika kita menambahkan posisi kamera di sini, misalkan ada kamera, lalu di sini tidak menggunakan klip, maka pergerakan dari kameranya akan terlihat seperti ini. Oke. Dan ini adalah pergerakan yang tidak kita inginkan. Oke. Dan seterusnya. Oleh sebab itu, saya akan delete dengan menekan tombol minus ini, dan saya akan menggunakan klip 2. Oke. Perlu diperhatikan bahwa berbeda dengan Twinmotion, jika kita menghit atau menekan render, maka otomatis setiap klip atau part itu terrender secara otomatis menyatu dalam satu video. Berbeda dengan D5 render, jadi ketika kita melakukan render itu adalah per klip. Kita melakukan render di sini, ini hanya untuk klip 1. Oleh sebab itu, jika teman-teman menggunakan atau menambah banyak klip, misalkan ada 5 klip, maka teman-teman melakukan 5 kali render. Di sini kita bisa menentukan resolusinya, apakah mau 720, 4K, 2K atau 1080 Full HD. Lalu ada formatnya di sini, ada MP4, ada MP4 masih yang masih tersedia hanya MP4. Sayang sekali, sebelumnya saya lebih suka untuk merendernya menggunakan sequence ya daripada MP4. Tapi tidak apa-apa, MP4. Lalu setelah selesai kita bisa hit render di sini. Teman-teman klik render. Saya temukan di sini render video 1. Lalu saya save. Oke. Jadi sampai jumpa ketika kita sudah selesai untuk merendering dari video ini. Oke, jadi ini adalah hasil renderan video kita dari D5 Render. Menurut saya ini cukup bagus ya untuk rendernya, karena kita menggunakan real time atau RTX yang digunakan oleh D5 Render Ray Tracing. Tidak memerlukan waktu yang lama. Saya menggunakan RTX 3060 dan memerlukan waktu sekitar 3 menitan, kurang dari 3 menit untuk 10 detik dari video. Jadi ini adalah akhir dari tutorial kali ini untuk rendering Arc Statue menggunakan D5 Render. Silahkan teman-teman untuk bereksplor menggunakan D5 Render, dan jika ada pertanyaan tentang seputar tutorial ataupun D5 Render, Twinmotion dan juga Blender, teman-teman bisa bertanya di Discord 3D Art Indonesia yang linknya saya sertakan di deskripsi. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.